wabarakatuh. Saya Widadya Pratiwi, mahasiswi semester 6 Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi Universitas Kepulauan Riau. Di sini saya akan menampilkan beberapa video mengenai teknik pemuliaan pada tanaman, di mana tugas ini diberikan oleh Pak Fatur Rahman pada mata kuliah pemuliaan tanaman. Berikut adalah beberapa video yang akan saya sampaikan mengenai teknik persilangan tanaman. Yang pertama yaitu video tentang cara persilangan tanaman, di mana persilangan ini saya akan menggunakan tanaman asoka. Yang saya sampaikan yang pertama adalah cara menentukan kriteria tanaman yang akan disilangkan, kemudian waktu dan cara melakukan persilangan tanaman, kemudian yang ketiga yaitu perawatan tanaman hasil persilangan dan ciri-ciri persilangan tanaman yang berhasil. Kemudian video yang kedua yaitu cara membuat benih dari buah. Saya akan menyampaikan bagaimana teknik seleksi benih yang bernas. Kemudian video yang ketiga yaitu cara membuat satu varietas tanaman menghasilkan beberapa varietas dengan cara sambung pucuk, di mana sambung pucuk ini saya akan menggunakan tanaman mangga. Berikut adalah beberapa video yang akan saya sampaikan. Teknik persilangan pada tanaman asoka. Persilangan merupakan proses menggabungkan dua sifat yang berbeda dan diharapkan mendapatkan sifat yang baik bagi keturunannya. Cara menentukan kriteria tanaman yang akan disilangkan yaitu kondisi fisik bunga yang sempurna, tidak layu, warna cerah, pilih induk betina yang mempunyai bunga yang kuat, tidak cepat layu ataupun gugur. Waktu yang baik untuk melakukan persilangan tanaman yaitu pada pagi hari sebelum matahari terbit, yaitu mulai dari jam 5 pagi sampai dengan jam 8 pagi, di mana bunga betina belum mekar sempurna dan tanaman belum melakukan aktivitasnya. Apabila matahari sudah terbit, maka persilangan tanaman tidak dapat tumbuh dengan sempurna ataupun gagal. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan teknik persilangan tanaman yaitu pinset, hektar, plastik, asoka merah, dan asoka kuning. Cara melakukan persilangan tanaman asoka yaitu lakukan kastrasi, di mana kastrasi adalah pengebirian bunga yang masih muda yang dilakukan sebelum bunga mekar dan siap untuk penyerbukan. Buka kelopak bunga satu persatu secara perlahan. Setelah itu akan terlihat serbuk di dalamnya yang berwarna kuning. Kemudian ambil serbuk dengan hati-hati menggunakan pinset dan masukkan ke dalam stigma atau kepala putik. Setelah itu, bungkus tanaman yang disilangkan tersebut menggunakan plastik agar bunga betina tidak terkontaminasi oleh polen yang tidak dikehendaki. Bunga yang berhasil diserbuki adalah bunga yang mengalami pertumbuhan selanjutnya, di mana ciri-cirinya dapat diamati adalah bunga tidak busuk ataupun tidak rontok. Dua, cara membuat benih dari buah pepaya. Alat dan bahan yang perlu disediakan untuk membuat benih dari buah pepaya yaitu yang pertama buah pepaya, kain, kemudian wadah yang berisikan air, plastik, pisau, sendok, gunting, karet, dan koran. Untuk mendapatkan biji dari buah, tentunya hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membelah buah pepaya.
Setelah buah pepaya telah terbelah, maka kerok biji menggunakan sendok dan letakkan pada kain yang telah disediakan. Jika sudah selesai, maka biji yang telah dimasukkan ke kain tadi diputar dan dipilas, bertujuan untuk menghilangkan lendir pada biji pepaya. Setelah seperti ini, biji dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan air, kemudian dipencet lagi untuk menyempurnakan agar lendir tidak menempel sedikit pun di biji. Setelah itu, diamkan biji beberapa menit untuk mengetahui mana biji yang berkualitas baik dan mana biji yang berkualitas kurang baik. Nah, setelah itu buang bagian biji yang mengapung, karena biji yang mengapung adalah biji yang berkualitas kurang baik untuk dijadikan benih dan juga tidak memenuhi kriteria. Karena biji yang naik ke permukaan atas ini merupakan biji yang tidak ada isi ataupun kosong. Nah, biji yang mengendap adalah biji yang bernas atau berisikan penuh yang sesuai dengan kriteria. Setelah itu, air yang di dalam wadah ini dibuang. Kemudian letakkan biji pada koran. Kemudian tunggu beberapa saat sampai air menyerap pada koran seperti ini. Lalu biji diletakkan lagi pada kain bagian kedua. Tutup lagi biji, kemudian diputar dan diikat menggunakan karet. Ambil plastik, lalu gunting bagian ujung. Setelah berlubang seperti itu, maka biji yang sudah dibungkus dengan kain tadi dimasukkan ke dalam plastik. Hal ini dilakukan untuk proses perkecambahan pada biji pepaya. Tujuan diberikannya lubang pada plastik ini agar air yang menetes pada saat penjemuran keluar dari lubang plastik yang telah dibuat. Kemudian ikat, lalu biji siap untuk dijemur.
Ketiga, cara membuat satu varietas tanaman menghasilkan beberapa varietas dengan cara sambung pucuk tanaman mangga. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan sambung pucuk tanaman mangga yaitu plastik es lilin, gunting, pisau, batang atas yang kelihatan mata tunasnya, dan batang bawah. Potong bagian atas tunas. Kemudian belah bagian tengah menggunakan pisau. Potong runcing bagian bawah batang atas. Usahakan potongan lurus dan tidak berbelok agar sesuai dengan belahan yang ada pada batang bawah. Batang atas yang digunakan adalah batang yang mata tunasnya kelihatan seperti ini. Lalu kemudian langsung ditancapkan pada batang bawah yang telah dibelah. Kemudian ambil plastik lalu ikatkan pada bagian tanaman yang disambungkan. Usahakan menutupnya dengan rapat agar tidak ada air yang masuk ke celah-celah batang. Digunakannya plastik ini pada proses sambung pucuk dikarenakan plastik ini mudah ditembus oleh mata tunas. Dan juga plastik jenis ini mudah ditarik dan mudah diikat. Lalu akhiri pelilitan dengan pengikatan agar nantinya plastik tidak mudah terbuka. Baiklah, ini dia sambung pucuk pada tanaman mangga sudah selesai. Baik, itu tadi beberapa teknik pemulihan tanaman yang bisa kita lakukan di rumah, di mana di masa pandemi ini kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja, kecuali jika memang ada kepentingan yang tidak bisa kita tinggalkan di luar rumah. Nah, namun walaupun kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja, tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Salah satu contohnya yaitu dengan cara menanam dengan menggunakan teknik pemulihan tanaman yang sudah saya paparkan. Baik, semoga video yang telah saya paparkan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Apabila ada kesalahan, murni datangnya dari saya. Apabila ada kelebihan, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Wilda Dia Pratiwi, mohon maaf setulus hati. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.